Nah, saya kaget. Lah, gua salah apaan? Gua hanya membahas kasus Subang dari berbagai media massa, tinggal dibaca saja. Itu kan ucapan mereka, para saksi. Ya kan? Nah, ingat waktu dulu saya membahas sebuah ekspresi dari Yosep yang saya ambil dari sebuah artikel Mbak Poppy Amalia yang sangat luar biasa, seorang pakar mikro ekspresi di Indonesia ini. Saya ambil artikelnya, itu sudah komplit sekali. Saya bahas, tiba-tiba sesudah banyak kali yang nonton, kisaran 14.000 kali ditonton di dalam YouTube itu, aku diteleponnya malam jam 11. Baik teman-teman, kita lanjutkan kembali pembahasannya. Kita ikuti terus pemberitaan kasus Subang ini yang terjadi di 18 Agustus 2021 silam. Ini sudah menjadi perhatian publik tentunya, sudah mendunia ya teman-teman. Kadang kita melihat komentar-komentar teman-teman ini yang sangat antusias sekali dalam mengikutinya dan semoga menjadikan doa positif. Baik teman-teman, seandainya misalkan nanti persidangan digelar kasus Subang ini, yang tentunya yang disidang yang sudah kita bahas adalah dua orang, yaitu Pak Yosep dan juga Ramdhanu. Ketika Pak Yosep dan juga Ramdhanu duduk di kursi panas di pengadilan nanti, maka ya mereka akan ditanyai oleh Pak Hakim. Yang tentunya sesuai dengan BAP yang dulu, teman-teman. Apakah Ramdhanu mengetahui, melihat, mendengar, menyaksikan, atau juga melakukan di sana? Apakah benar pelakunya Pak Yosep, Ibu Mimin, Arigi, dan juga AB? Itu akan ditanya dengan bukti-bukti yang sangat-sangat akurat. Tentunya teman-teman harus bisa membuktikan seorang justice kolaborator dalam sebuah perencanaannya, baik dari tanggal-tanggal sebelumnya, baik dari sebelum-sebelumnya kejadian tersebut. Seperti itu. Pasti akan ditanyai. Itu kemungkinan-kemungkinan bisa terjadi nanti di pengadilan. Luar biasa, karena seorang JC harus bisa membongkar semuanya. Justice kolaborator atau orang yang bekerja sama dengan pihak yang berwajib dalam mengungkapkan sebuah kasus. Luar biasa. Baik teman-teman, di video kali ini kita mungkin akan mengulang dan mengingat kembali. Apakah teman-teman masih ingat dengan keterangan yaitu seorang pakar hukum? Mungkin sekarang lagi menyimak juga kan seperti itu. Mohon maaf saya bahas karena ada keterangannya di berbagai media massa yang sudah tertulis. Ada statement-statement yang sangat-sangat menarik dan inilah sebuah petunjuk dengan keilmuannya dalam meneliti dan menganalisis sebuah kasus. Oke, teman-teman, di sini saya melihat di berbagai media massa yang sudah tertulis bahwa pakar hukum sebut ada 4 bukti yang mengarah ke Yosep Hidayah. Ini tidak sembarangan seorang pakar hukum yang menganalisis tentang sebuah kasus, dan kasus ini adalah sudah menjadi perhatian para pakar forensik, ya pakar kriminolog seperti itulah mungkin sudah kita bahas ya. Nah, waktu itu masih ingatkah di tahun 2021 kasus masih panas-panasnya, akan tetapi 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 1 tahun, 2 tahun, masih saja blur, masih saja belum juga terungkap. Akhirnya Ramdhanu di pertengahan Oktober, yaitu menyerahkan diri ke Polda Jabar, mengakui perbuatannya yang disebutkan pelakunya adalah Yosep Hidayah, Ibu Mimin, dan juga kedua anaknya. Ini akan dipertanggungjawabkan keterangannya tentunya, teman-teman. Tapi kalau saya melihatlah kok benar sekali seorang pakar menganalisis kok tepat ya teman-teman. Seorang pakar hukum Ricky Pinando ini mengungkapkan bahwa ada 4 bukti terkait pelaku kasus Subang yang mengarah ke Yosep Hidayah. Ini menurut pakar hukum teman-teman. Oke, saya cerita sedikit. Pada jam 4 sesudah sholat asar dulu di tahun 2022, saya mendapatkan sebuah telepon dari Yosep Hidayah dan semua YouTuber akan dilaporkan ke polisi yang membahas kasus Subang ini. Yang tentunya Pak Yosep juga menyebutkan nama Ricky Pinando, nama Heri Susanto, nama Freddy, nama Yahya, nama saya juga. Kabar dari mana saya pun tahu dari Pak Kades. Jik, lu akan dilaporkan oleh Yosep Hidayah, tapi saya halangin.
Nah, saya kaget. Lah, gua salah apaan? Gua hanya membahas kasus Subang dari berbagai media massa, tinggal dibaca saja. Itu kan ucapan mereka, para saksi. Ya kan? Nah, ingat waktu dulu saya membahas sebuah ekspresi dari Yosep yang saya ambil dari sebuah artikel Mbak Poppy Amalia yang sangat luar biasa, seorang pakar mikro ekspresi di Indonesia ini. Saya ambil artikelnya, itu sudah komplit sekali. Saya bahas, tiba-tiba sesudah banyak kali yang nonton, kisaran 14.000 kali ditonton di dalam YouTube itu, aku diteleponnya malam jam 11, setengah 12 sampai jam 4 subuh. Nah, kita ngobrol. Awal-awalnya Pak Yosep tuh ngotot. Saya kan tidak kenal, ini dapat nomor saya dari siapa gitu kan. Mungkin ada yang ngasih dari Yoris atau dari siapapun itu, karena Pak Yosep sama sekali tidak menyebutkannya, teman-teman. Nah, sebenarnya saya ini tidak kenal dengan Yosep, teman-teman. Dengan Yosep Hidayah itu. Kenalnya itu dia nelepon duluan. Ngobrol lah di situ, lama-lama semakin sering sekali ditelepon. Dan terus terang, saya ketemu Pak Yosep itu hanya satu kali di Polda Jabar, itu pun hanya salaman. Gimana kabarnya Pak? Sekarang pemeriksaan ya? Waktu memakai apa udeng seperti Wali Songo seperti itu, seperti tampilan Kiai ya. Seperti itu teman-teman ceritanya. Jadi tidak kenal, sangat-sangat dekat sekali dengan Yosep. Namun Pak Yosep sering sekali menelepon. Akhirnya saya penasaran, gua rekod sedikit-sedikit ya. Memang banyak sekali sebenarnya, cuman tidak terekam semua gitu kan. Tapi yang penting-penting saya rekam, yang menceritakan Yanti, yang menceritakan Yori saya rekam, seperti itu. Teman-teman, itulah ceritanya sedikit teman-teman ya. Jadi semua akan dilaporkannya. Menyebutkan juga Wahyu Seno juga disebutkan, semua YouTuber teman-teman, oleh Yosep Hidayah. Sampai ke pakar hukum pun disebutkannya, akan dilaporkannya. Karena menurut dia pendapatnya itu adalah tendensius, fitnah. Ini kan hanya analisis. Pakar hukum juga tidak sembarangan, hanya analisis, bukan menuduh kan. Seperti itu, hanya melihat dari gambaran, lah kok ini merujuknya ke sana. Keterangan ini ke sana juga. Keterangan itu ke sana juga. A, B, C, dan D keterangannya merujuk ke sana. Tidak mungkin merujuk ke orang lain, ya kan? Nah, itu teman-teman, hanya sebuah analisis. Seperti itu. Kalau orang yang tidak merasa, ya santai saja tanggapi dengan lapang dada. Wah, lo ini kok menganalisis kok gua yang dituduh kan seperti itu. Enak, enjoy kan sambil ngopi seperti itu. Alamak, ini malah mau melaporkannya. Semua YouTuber disebutkannya, dicatat itu teman-teman. Dan juga video-video yang membahas tentang kasus Subang ini di-download, dirinci. Ini akan saya laporkan ke pihak kepolisian. Luar biasa. Keren kali ya. Oke, teman-teman, Ricky Pinando mengatakan kasus Subang yang dulu belum terungkap sama sekali membuat Ricky Pinando, seorang pakar hukum ini, mendesak aparat kepolisian untuk segera menaikkan status suami korban Yosep Hidayah menjadi tersangka. Ini Ricky Pinando dengan sebuah analisisnya yang begitu luar biasa. Saya percayalah dengan seorang pakar hukum ya, sudah mendalami keilmuannya tentang masalah kriminal seperti ini. Nah, teman-teman, saya melihat dari suara.com, Ricky Pinando lewat keterangan resminya menerangkan jika merujuk pada pasal 183 KUHP untuk menentukan siapa pelaku pembunuhan, maka polisi harus memiliki 2 alat bukti yang sangat kuat. Sementara khusus untuk kasus Subang, mereka telah menemukan 4 bukti yang mengarah ke Yosep Hidayah. Ini hanya sebuah analisa, bukan menuduh. Tapi Pak Yosep mengatakan terus terang dulu ya, ini adalah tendensius. Ini menuduh Bapak itu sebenarnya, si Ricky itu. Seperti itu teman-teman. Cuman tidak ada bukti rekamannya, hanya sebuah obrolan dulu di telepon ya, seperti itu. Dan saya iya-iya saja, karena waktu itu kan saya pun belum mendalami tentang masalah hal kasus ini. Akhirnya saya pun terus menganalisa dan juga melihat dari keterangan Dr. Hastri, dari keterangan para pakar, waktu itu Adrianus Miliala, Ricky Pinando, dan masih banyak lagi keterangan-keterangan AKBP Ibu Sumarni, ya kan? Banyaklah. Kabid Humas yang dari dulu, yang baru, yang lama, Polda Jabar yang baru, yang lama, saya baca di berbagai keterangan media, teman-teman. Nah, yang tentunya di sini hanya sebuah analisa, hanya
dugaan akan mengarah ke Yosef dari kalau melihat keterangan yaitu pasal 184 KUHP. Menurut Ricky Pinando, alat bukti saksi terdiri dari keterangan saksi yaitu saksi Suparman, keterangan saksi Pak RT, dan keterangan saksi Yosef sendiri. Alat bukti keterangan ahli bisa berupa ahli psikologi, psikiater, kriminologi, ahli forensik, dan ahli hukum pidana menurutnya. Nah, lalu Ricky Pinando pun menjelaskan alat bukti surat yang ia maksud tersebut yakni hasil autopsi yang menegaskan kematian kedua korban kasus Subang berselisih 5 jam. Hal itu menurut Ricky Pinando sesuai dengan keadaan Yosef Hidayah ketika kasus pembunuhan itu terjadi. Alat bukti surat di sini adalah hasil autopsi yang menegaskan kematian selisih 5 jam dan alat bukti petunjuk tentang banyak persesuaian di TKP dengan keadaan Yosef. Nah, teman-teman, ini hanya sebuah analisa, ya kan? Tapi Pak Yosef dulu begitu ngotot sekali, semua para YouTuber pun diancamnya. Bahkan sampai pakar hukum pun disebutkannya. Seperti itu, hanya sebuah analisa semuanya. Tapi alhamdulillah sekarang terbukti Tuhan membukakan hati seorang tersangka Ramdhanu ini menyebutkan nama-nama pelaku dalam kasus ini. Dan kebenaran masalah benarkah para pelakunya adalah Yosef, Ibu Mimin, Arigi, dan Abi, yaitu yang disebutkan oleh seorang tersangka Ramdhanu ini benar dan tidak, maka itu akan dipertanggungjawabkan oleh saudara Ramdhanu sendiri, bukan orang lain. Nanti akan ditanyai, Danu, benarkah Pak Yosef melakukan hal seperti itu? Apakah benar bersama Danu, ya kan, seperti itu? Apakah Ibu Mimin dan juga kedua anaknya ada di tempat kejadian perkara di malam itu? Itu akan persesuaian nanti penjelasan Ramdhanu ini dengan barang-barang bukti, ya kan? Dan alat bukti. Alat bukti itu sebuah rangkuman dari semua keterangan, teman-teman, seperti itu. Jadilah alat bukti. Dan semoga saja pihak kepolisian dan juga hakim di sana di pengadilan diberikan kelancaran dalam gelar persidangan kasus Subang ini, karena sudah kita mengetahui kasus Subang ini banyak skenario dan sandiwara, ya kan? Itu sudah bukti banyak sandiwara, teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita ikuti terus, jangan patah semangat sampai tuntas kasus ini. Karena kasus-kasus yang lain masih banyak yang harus kita bahas, ya kan? Nah, semangat terus intinya, teman-teman. Salam sehat untuk semuanya. Bye-bye.